Yang ketiga itu adalah pengumpulan sumber daya yang terpisah. Nah, storage fisikal itu terdiri dari beberapa resource yang terpisah-terpisah, sehingga kita sulit untuk menghubungkannya dan mensinergikannya. Dan yang terakhir adalah extra cost for expansion. Ketika kita mulai kehabisan storage dan kita ingin melakukan penambahan storage, maka pada physical storage kita perlu mengeluarkan cost yang cukup tinggi untuk membeli storage fisikal yang baru. Berbeda dengan virtual storage, kita hanya perlu melakukan config untuk mengekspansi storage yang telah kita miliki. Nah, di sini adalah fitur-fitur yang ditawarkan oleh virtual storage. Yang pertama itu dynamic tiering, yang artinya kita mampu membuat layer storage untuk membuat proteksi dan performa yang berbeda. Dapat dilihat di sini, kita mampu memberikan layer-layer yang berbeda seperti tier 0, tier 1, tier 2, dan lain-lain dengan kecepatan dan juga spesifikasi yang berbeda-beda. Bisa dilihat di sini karena dari gambar, contohnya pada storage yang sering diakses oleh pengguna, maka kita dapat menggunakan storage tipe SSD dengan RAID level RAID 1. Sementara untuk layanan yang diakses secara jarang, yang jarang diakses, kita dapat menggunakan drive tipe SATA dengan RAID level 6. Jadi kita dapat menyesuaikan spesifikasi dari virtual storage yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan daripada pelanggan atau user. Lalu yang kedua itu replication, yang artinya memungkinkan user memiliki copy data di sistem storage lain yang berbeda secara geografis. Ini sangat bermanfaat ketika satu storage fisik itu mati secara mendadak, kita dapat melakukan backup karena kita sudah melakukan replication sebelumnya. Jadi copy data itulah yang akan running ketika satu storage fisik ini mati. Lalu kita dapat menggunakan snapshot juga yang berfungsi untuk melakukan capture atau menyimpan data pada satu titik tertentu. Ketika kita ingin melakukan update pada satu storage, nah ketika terjadi kegagalan pada kasus physical storage itu akan terjadi downtime yang akan sangat lama. Berbeda dengan virtual storage yang memungkinkan kita untuk snapshot tiap-tiap aktivitas dalam update tersebut, sehingga ketika update tersebut gagal, kita bisa kembali lagi ke updatean terakhirnya atau bisa dianalogikan sebagai checkpoint. Nah, lalu ada deduplication dan compression. Deduplication membantu memaksimalkan kapasitas storage dengan menghilangkan deduplikasi data. Nah, maksud deduplikasi data adalah adanya pengulangan data yang sama, data yang disimpan dengan padahal dia bersifat sama pada suatu storage. Ini kan sangat tidak efisien ya. Nah, akibat deduplikasi ini kita hanya menyimpan data-data yang memang tidak kita miliki. Seperti ini diulang beberapa kali dan kita lakukan deduplikasi sehingga dia hanya muncul satu kali. Sementara untuk compression, sesuai namanya kita tetap mengkompresi atau mengurangi ukuran dari sebuah file tanpa mengurangi informasi atau detail penting yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir, virtual storage menawarkan QoS atau quality of service, di mana bisa kita gunakan untuk kita analisa, kita pantau performa dari sebuah virtual storage tersebut. Lalu yang terakhir ada desktop virtualization. Nah, sama seperti server dan juga storage virtualization, desktop virtualization ini adalah kita memvirtualkan atau memayakan desktop yang biasa kita gunakan. Nah, ini desktop virtualization, metode yang memungkinkan pekerja untuk mengakses dan menjalankan aplikasi secara jarak jauh pada ruang kerja desktop dari perangkat terpisah. Jadi seolah-olah kita membuka laptop kita, tapi kita buka dari lokasi yang berbeda dengan perangkat yang berbeda pula. Nah, kapan seseorang memerlukan virtual desktop? Ada beberapa use case di sini yang saya coba tunjukkan. Yang pertama, karyawan kontrak. Karena karyawan ini tidak bersifat permanen, jadi perusahaan tidak perlu memberikan seluruh akses kepada karyawan kontrak tersebut. Dia bisa menggunakan desktop virtualization untuk menjaga keamanan dan juga tetap memberikan layanan atau akses yang terbatas kepada karyawan kontrak tersebut. Bisa juga untuk kantor cabang, perusahaan yang menerapkan aturan BYOD atau bring your own device, karena untuk perusahaan yang menerapkan aturan bring your own device, user menggunakan perangkatnya sendiri, perangkat pribadi sendiri. Ini menimbulkan security concern, di mana biasanya perangkat pribadi tidak terlalu secure akan berbagai keamanan.
Nah, dengan desktop virtualization ini, meskipun karyawan menggunakan perangkat pribadinya, tapi untuk kebutuhan kantor atau kebutuhan pekerjaan, dia mampu menggunakan desktop virtualization sehingga terpisah dengan eee kebutuhan pribadinya atau perangkat pribadinya. Nah, ini ada seasonal business juga. Jadi untuk bisnis-bisnis yang sifatnya seasonal atau yang tidak selalu berjalan, dia dapat menggunakan desktop virtualization. Nah, desktop virtualization itu ada berbagai macam vendor yang menyediakan ya. Dari ada Oracle VirtualBox, ada juga dari VM vSphere, dan juga ada Parallels untuk macOS. Nah, apa sih perbandingan tradisional desktop dan juga virtual desktop? Nah, untuk tradisional desktop, dia itu memiliki komponen fisik seperti pada umumnya, itu CPU, ada juga RAM, dan juga monitor, dan lain-lain. Sementara untuk virtual desktop, kita tidak memerlukan itu semua, kita hanya memerlukan sebuah aplikasi yang membolehkan kita untuk mengakses komputer fisik di lokasi yang berbeda. Ini tidak hanya aplikasi, tapi juga bisa perangkat keras seperti CPU, RAM, dan juga storage, itu kita bisa akses secara virtual. Nah, lalu keuntungan apa sih yang ditawarkan oleh desktop virtualization? Di sini saya coba menunjukkan banyak dari keuntungan. Yang pertama, memudahkan manajemen desktop dan application karena sifatnya sudah virtual. Apabila pada fisik desktop, itu kita ada kesulitan dalam melakukan manajemen karena terdiri dari berbagai macam komponen dan juga berbagai macam konfigurasi. Di virtual desktop application itu lebih mudah karena semuanya bersifat virtual. Yang kedua, dapat menghemat kos atau biaya. Ini tentu saja karena kita tidak perlu membeli perangkat fisiknya. Yang ketiga, data akan lebih terorganisir karena semuanya berada di dalam data center. Ini sangat manfaat yang sangat diberikan oleh desktop virtualization karena semua data itu disimpan pada satu tempat gitu. Jadi kita ketika memerlukan satu data tertentu, kita dapat mengaksesnya secara mudah. Berbeda dengan fisik desktop, jika kita ingin mengakses data ya kita perlu uh, desktop fisik di mana data itu tersimpan gitu. Lalu spesifikasi dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan, tentu saja karena bersifat virtual, ketika user login, user langsung mendapat OS-nya secara langsung, dan juga aplikasinya secara mounting dan juga real time. Jadi kita tidak perlu menginstal OS lagi, tidak perlu menginstal aplikasi-aplikasi lagi, ketika karena di desktop virtual itu sudah semuanya built-in. Dan yang terakhir adalah dapat menggunakan virtual aplikasi saja jika user hanya menggunakan aplikasinya saja. Nah, ketika kalau di kasusnya fisik, ketika kita butuh satu aplikasi, misalkan Microsoft Excel, ya tentu saja kita perlu laptopnya, kita perlu PC-nya, karena tidak bisa berjalan tanpa keras tersebut. Nah, kalau di desktop virtual, kita tidak memerlukan desktop virtualnya. Jika kita hanya ingin mengakses Microsoft Excel saja, kita mampu mengakses virtual application dari Microsoft Excel-nya saja. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.